Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas tentang tes kemampuan akademik SMP, yaitu matematika part 9 untuk tahun 2026. Kali ini kita akan bahas tentang masalah geometri. Nah, nomor 1. Dua segitiga sebangun memiliki perbandingan sisi 3 dengan berbanding 5 ya. Jika luas segitiga kecil adalah 27 cm kuadrat, maka luas segitiga besar adalah A. Apakah A 55 cm? Apakah B 60 cm kuadrat? Apakah C 75 cm kuadrat? Apakah D 125 cm kuadrat? Kita jawab. Nah, karena ada dua segitiga ya yang sebangun, berarti luas segi 1 dan luas segitiga 2 juga akan berbanding 3 berbanding 5. Karena setiap sisinya berbanding 3 banding 5, maka luasnya pun juga berbanding 3 banding 5. Nah, setelah itu kita buat modelnya seperti ini. Luas segitiga 1 berbanding luas segitiga 2. Anggaplah luas segitiga 1 itu yang kecil, luas segitiga 2 itu yang besar. Artinya 3, sisinya 3 berbanding 5 juga ya. Luasnya 3 berbanding 5 juga, seperti yang saya terangkan barusan. Kita lihat lagi segitiga yang pertama ya, kemudian segitiga yang kedua. Kita bisa lihat yang kedua ini, yang pertama ini ya. Yang pertama yang kecil ya, maksudnya yang kedua yang besar. Nah, kemudian seperti tadi dikali silang, di luas segitiga 1 kali 5 sama dengan luas segitiga 2 kali 3. Atau bisa kita bentuk seperti ini, luas segitiga 2 sama dengan 5/3 kali luas segitiga 1. Kali sini kan 5 kali luas segitiga 1, sudah jelas ya, 5 kali luas segitiga 1 ini. Kemudian 3 kali luas segitiga 2, jadi 3 dikali luas segitiga 2 itu sama. Atau kita bisa bentuk seperti ini, luas segitiga 2 sama dengan 5/3 kali luas segitiga 1. Sementara luas segitiga kecil atau luas segitiga 1 itu kita sudah ketahui, yaitu 27 cm bujur sangkar. Jadi kita tinggal masukkan dalam rumusnya bahwa luas segitiga 2 sama dengan 5/3 dikali 27. Itu bisa kita bentuk seperti ini. Luas segitiga 2 ini, itu 27-nya kita uraikan menjadi 3 kali 9. Nah, di sini kan ada unsur 3 sebagai penyebut, di sini bisa sebagai pembilang karena dia perkaliannya dengan 5. Sehingga kita bisa coret ya. Kita bisa coret sehingga yang tersisa itu luas segitiga 2 sama dengan 5 dikali 9, atau ini sama dengan 45 cm bujur sangkar atau 45 cm kuadrat. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah bagian A, 45 cm bujur sangkar atau kuadrat. Selanjutnya nomor yang kedua. Sebuah segitiga sama sisi memiliki sisi 6 cm. Luas lingkar yang menyinggung ketiga sisinya atau lingkaran dalam ya. Luas lingkarnya menyinggung ketiga sisinya atau dalam lingkaran dalam adalah apakah A 2pi cm kuadrat, apakah B 3pi cm kuadrat, apakah C 4pi cm kuadrat, atau D 6pi cm kuadrat. Kita jawab. Jadi pertama, kita buat lingkaran di dalam sebuah segitiga sama sisi. Selanjutnya kita buat seperti ini, ada garis ya dari pusat lingkaran ke tegak lurus ya, masing-masing tegak lurus dengan sisi-sisinya. Selanjutnya kita buatkan ini sisi sebagai pusatnya atau titik pusat O ya. Kemudian kita lanjutkan sebuah garis ke sini ya, membagi dua segitiga sama sisi. Selanjutnya kita buat kotak ini, kan jalannya kita bilang tegak lurus, maka di sini siku-siku ya. Selanjutnya di sini jelas karena siku-siku, di sini jelas 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena jumlah jumlah sudut pada sebuah segitiga itu kan 180. Nah, sedangkan ini adalah sama sisi, berarti sudut-sudut yang dibentuk pasti sama. Bilangan berapakah yang sama jika dikali 3 sama dengan 180, yaitu 60. Nah, di situ 60 karena ini bagi 2 sama, berarti setiap sisinya di sini
ini 30 derajat, pasti di sebelahnya adalah 30 derajat. Jadi di situ pertimbangannya kenapa 30 derajat? Karena ada sudut 60 yang dibagi 2 menjadi 30 derajat. Kemudian kita tandai A, kemudian ada B, kemudian ada C, dan ada D ya. Itu saja kita tandai untuk menjadi proses perhitungannya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah 6 cm ya, sisinya berarti 6 cm. Juga di sini berarti antara AB dan BC itu adalah masing-masing 3 cm. Nah, kita lihat lagi untuk mengetahui titik OB ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah R-nya. Jadi untuk mengetahui R-nya itu adalah titik O, bukan titik garis OB ya. Dari titik O ke titik B. Ini juga R, yang ininya juga adalah R. Jadi kan sama dalam sebuah lingkaran. R-nya jari-jari. Kemudian kita lihat tangan 30. Tangan 30 itu sama dengan akar 3 per 3 sepertiga akar 3 ya. Ini harus dihafal ya, jangan dikira-kira karena tangan 30 itu memang sudah istimewa langsung akar 3 per 3. Nah, kemudian di sini untuk menghitung tangan 30, nah, ini yang di bagian sini menghitung tangan 30 itu adalah OB atau di sini adalah R per BC. BC adalah sisi alas ya. Sehingga nilainya kan ini sudah ditahu akar 3 per 3 sama dengan R per BC. R kan OB kan R per BC. Kemudian sudah kita ketahui bahwa BC itu kan adalah 3. Kita bagi 2 tadi adalah 3 cm. Berarti akar 3 per 3 sama dengan R per 3. Karena sama-sama penyebut 3 maka kita bisa coret 3-nya. Sehingga R-nya itu sama dengan akar 3. Nah, setelah kita dapat R-nya akar 3, tinggal kita memakai rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti R-nya kita ganti menjadi akar 3 kuadrat. Atau sama dengan akar pi kali akar 3 kuadrat sama dengan 3 pi cm kuadrat. Jadi akar 3-nya dikuadratkan, maka akarnya hilang. Karena 1 akar 2, 1 pangkat 2. Berarti 3 pi cm kuadrat. Yang mana 3 pi cm kuadrat adalah jawaban B ya. Jawaban benar itu bagian B, 3 pi cm kuadrat. Kemudian selanjutnya nomor yang ketiga. Sebuah persegi panjang memiliki panjang diagonal 20 cm dan lebarnya 15 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah ya. Jadi di sini yang menjadi kendala adalah pada panjangnya, karena yang dianut memiliki panjang diagonal, bukan panjangnya segi 4, tapi diagonalnya panjangnya 25 cm. Kita jawab. Jadi modelnya seperti ini, segi 4 persegi panjangnya. Kemudian kita tandai A, B, C dan D. Kemudian di sini kita lihat diagonalnya 25, kita gambarkan supaya membedakannya, ada warna perbedaannya. Di sini panjangnya 15 cm itu adalah lebarnya. Kemudian panjang ini kan tidak diketahui. Yang kita ketahui adalah panjang diagonal. Yang ini, yang warna biru ini sampai ke sini AC ya, itu adalah 25 cm. Nah, untuk mendapatkan AB, kita ingat dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras mungkin banyak yang belum tahu bahwa dalil Pitagoras itu sebuah segitiga siku-siku adalah sisi tegak ya, atau sisi yang tinggi ya, begitu. Sisi tegaknya di pangkat 2 ditambah sisi alasnya pangkat 2 itu sama dengan sisi miring pangkat 2. Nah, itu dalil Pitagoras itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sisi alasnya itu adalah AB kuadrat ya. Nah, kemudian AC kuadrat ini ya, kurang BC kuadrat. Nah, kan AC kuadrat kan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya, atau sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Berarti kalau kita mau mencari AB, berarti AB kuadrat itu sama dengan sisi yang di sini kuadrat dikurang sisi BC kuadrat. Atau bisa kita tulis menjadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, sekarang kita lihat AC tadi itu adalah 20 cm ya. Jadi 20 cm kuadrat dikurang 15 kuadrat. Nah, di sini biasa kendala mengali agak lama. Nah, kemudian di sini ada trik mengali bilangan yang sama ya, supaya tidak terlalu lama mengalinya. Nah, kita tinggal pakai trik ini.
mengkuadratkan angka puluhan berakhiran 5. Trik mengkuadratkan ya. Angka puluhan yang berakhiran 5 adalah diambil bilangan puluhannya lu kalikan dengan bilangan setelahnya, kemudian ditambah 25. Artinya kalau misalnya 2 itu diambil bilangan setelahnya adalah 3 kan. Nah, berarti kita bisa tulis 25 kuadrat, jadi sengaja saya buatnya merah. 25 kuadrat itu sama dengan 2 dikali 3. Kemudian ditambah dengan 25 ya, ditambah dengan 25 sesuai dengan petunjuk di sini ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 625. Jadi 25-nya menjadi pengikut di belakang dengan angka depannya adalah 2 kali 3 jadi 6. Nah, untuk 15 juga begitu. 15 kuadrat sama dengan 1 dikali dengan 2 ya. Ditambah juga dengan 25. Hasilnya adalah 225. Sehingga untuk mencari AB itu berarti 625 dikurang 225. 625 berasal dari sini 25 kuadrat atau AC kuadrat tadi ini. Kemudian yang 225 itu berasal dari 15 kuadrat ya, dari sesuai dengan di sini tadi. Hasilnya adalah 225. Kita kurang 625 kurang 225 hasilnya adalah 400. Sehingga AB kuadrat itu sama dengan 400. Maka AB itu sama dengan akar 400 atau adalah 20 ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari luas persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar. Panjangnya sudah ditemukan adalah 20, kemudian lebarnya adalah 15. Berarti kalau kita kali 20 kali 15 sama dengan 300. Berarti jawaban yang cocok itu adalah pada bagian D, 300 cm bujur sangkar. Meskipun di sini tidak ditulis cm bujur sangkarnya, yang jelas mewakili adalah hasilnya adalah 300 ya. Selanjutnya nomor yang keempat. Nah, nomor keempat ini tentang bayangan tinggi pohon yang tingginya 10 meter saat matahari yang sudutnya itu 30 derajat. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini di sini ada tangan 30 yang sudah didefinisikan ya, seperti akar 3 itu sama dengan 0,577. Panjang bayangnya berapa? Ini seperakar 3. Nah, sebenarnya itu seperakar 3 itu sama saja kalau ditulis sepertiga akar 3. Nah, kita lihat dulu. Ada gambar ada pohon. Ya, kemudian tingginya itu adalah jadi tinggi dari sini ke sini, dari awal sini ke sini tingginya adalah 10 meter. Kemudian selanjutnya ini kita lihat di sini ada garis tingginya, tinggi ya. Jadi yang tegak lurus. Selanjutnya di sini sudut matahari ya, ada matahari di sini, sudutnya itu membentuk 30 derajat. Jadi ada di sini matahari sehingga bayangannya sampai ke sini ya. Kemudian kita tulis di sini adalah simbolnya titik, di sini adalah A, kemudian di sini adalah B, dan di sini adalah C. Yang ditanyakan adalah panjang bayangan. Selanjutnya kita lihat tangan 30. Nah, kita ambil tangan 30 itu artinya AB per BC. Nah, selanjutnya tangan 30 kan sudah jelas ya, 0,577 sama dengan AB-nya yaitu adalah 10, ini tingginya 10 per BC-nya kita tidak tahu. Nah, itulah yang kita cari adalah panjang bayangan dari pohon. Atau bisa kita sebut begini ya, kita bisa tulis BC kita tukar tempatnya dengan 0,577. Jadi BC sama dengan 10 per 0,577. Nah, ini lagi kita akan membagi 10 bagi 0,577. Sebelum kita bagi, agar tidak menjadi desimal, yang di bawah kita kali 100. 1, 2, 3 berarti kali 10 kali 1000 ya. Jadi 10.000 kita bagi dengan 577. Teknik membagi seperti ini, pertama kita kali 10 ya, 10 kali 577. Hasilnya adalah 5.777. Karena kalau kita lebih kalinya 11 akan melebihi daripada 10.000 ya. Di sini kemudian kita kurangkan. Hasilnya adalah 30 ya, 0 kurang 0, di sini 0 kurang 0-nya ini kan 9 ya, 10 ya. 10 kurang 7, 3,
Kemudian sini 9 kita pinjam 1, 9 kurang 7 jadi 2. Tinggal di sini juga 9 kurang 5 adalah 4 karena satunya kita ambil ke belakang tadinya. Jadi hasil kurangnya adalah 4230. Jadi teknik mengurangnya di sini kan 10 ya. Ambil 1 di sini depan 10 kurang 7 itu 3. Jadi tinggal 9. 9 kurang 7 sama dengan 2. Kemudian 9 di sini 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4230. Ya. Kemudian ada nilai 42. Nah, kita cari tambah bilangan yang mendekati 4230. Kita kali 7. Karena kalau kita kali 8 hasilnya lebih dari 4000-an. Nah, bisa dicoba sendiri ya kali 8 berapa. Untuk mempersingkat waktu langsung kita kali 7 kali 577. Itu hasilnya adalah 4039. Nah, 4039 kita kurang lagi ini. Hasilnya adalah 4230 dikurang 4039. 0 kita pinjam 1 berarti 10 kurang 9 jadi 1 ya. Di sini tinggal 2, ambil 1, 12 kurang 3 itu adalah 9 ya. Nah, kemudian di sini tinggal 1, di sini 1 kurang 0, 1. Yang 4 kurang 4 ini 0 kan. Nah, jadi 1191 berarti 17. Nah, di sini yang sebenarnya kalau kita mau lihat di sini yang benar langsung saja kita ambil bisa pilih A ya. Tapi kita lanjutkan saja perhitungannya. Karena di sini adalah bilangannya lebih kecil dari ini, 577, maka kita menjadikan bilangan desimal dengan menambahkan 0, maka 191 ini ditambah 1 0 juga. Kalau di sini 0, kita tambah 1 0 sehingga menjadi 1910. Nah, di sini lebih besar dari 577, maka kita kali bilangan yang mendekati ini, yaitu di sini kan jelas 3 ya. Nah, kalau kita kira 3 kali 577 itu hasilnya adalah 1731. Karena kalau diambil 4 melewati 1900 sekitar 2000-an lah. Nah, bisa dikali sendiri. Kemudian kita kurang menjadi 10 kurang 1 adalah 9 jadi 0 3 7 ya. Di sini 10 kurang 3 kan di sini sudah 0. Ambil 1 di sini menjadi 10 kurang 3 7, di sini 8 kurang 7 jadi 1 ya. Jadi 179. Nah, di sini karena pilihannya sudah tidak ada lagi koma yang lain, maka kita ambil ini 17,3. Jadi 10 tambah 7 17 tambah 0,3 menjadi 17,3. Maka jawabannya di sini adalah 17,3 meter. Maka jawaban yang benar itu adalah pada bahagian A, 17,3 meter. Selanjutnya nomor yang kelima. Volume tabung R7 dan cm dan tingginya 10 cm dengan mana P-nya itu adalah 22/7. Setelah diisi 2/3 itu kira-kira sasaran berapa? Apakah A 1026 2/3 cm kubik? Apakah B 1040 1/2 cm kubik? Apakah C 1054 1/3 cm kubik ataukah D 2310 cm kubik? Kita jawab. Nah, ini adalah tabungnya dengan R-nya adalah sama dengan 7 dan tingginya sama dengan 10. Selanjutnya, volume tabung itu kan PR kuadrat T. Di mana PR kuadrat T itu sebenarnya lingkaran yang di atas dengan di bawah kan sama, ya. Luas lingkaran seperti tadi, PR ya, PR kuadrat ya, luas lingkaran. Nah, yang ini selimutnya ini yang tegak lurus ini adalah tinggi, berarti luas alas kali tinggi. Jadi PR kuadrat dikali T. Kemudian hasilnya adalah Pi kali 7 kuadrat. Kan R-nya 7 kan, kali 10 dia itu T-nya 10 ya. Pi itu kan kita tahu 22/7. Nah, 22/7 berarti kita bisa coret 1 di sini, tinggal di sini 2, jadi 2 kurang 1 adalah 1, berarti 7 pangkat 1 atau 7. Sehingga hasilnya menjadi 22 kali 7 kali 10 atau menjadi 1540. Nah, di sini 1540 ya. Nah, kemudian setelah diisi 2/3, berarti isi 2/3 dari 1540, volume tabung 2/3 berarti 1540 kali 2/3 atau menjadi 3080/3. Nah, di sini juga kita bisa
bagi lagi 3080 dibagi 3. Nah, karena sini bagi 3 bisa langsung kita ambil kata 1000, seribuan. Nah, kan sama lebih 1000 ya. 1000 jelas D-nya salah karena sudah 2000. D-nya kurang meyakinkan untuk benar ya. Jadi 1000 dikali 3 itu hasilnya adalah 3000. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 80. Nah, 80 masih bisa dibagi 3, Charlie. Dengan cara mencari perkalian 3 yang mendekati 80. Kali 20, 60. Kali 21, lebih puluhan dulu ya supaya lebih gampang. Kita kali 20 dulu. 20 kali 3 hasilnya adalah 60. Berarti sisanya adalah masih ada 20 ya. Nah, sekarang 20 bagi 3 juga kita bisa cari perkalian 3 yang mendekati 20, yaitu adalah 6. 6 kali 3 18. Kalau lebih kan 7 kali 3 21. Berarti di sini kita ambil 6. 6 kali 3 18. Nah, hasilnya adalah kita kurangkan, hasilnya adalah 2. Nah, jadi 2 lagi. Di sini menjadi 1026. Berarti yang benar bagian A ya. Dengan di bawahnya, di belakangnya ada 2/3, itu 2 dibagi 3 yang di sini. Hasilnya menjadi 1026 2/3 cm kubik. Berarti hasilnya adalah 1026 2/3 cm kubik. Yang mana itu ada jawabannya pada bahagian A ya, yaitu 1026 2/3 cm kubik. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.